Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membuat cara pengiriman tugas dengan menggunakan Google Formulir. Cara yang pertama, langkahnya kita ketikkan kata Google Formulir di pencarian. Google Formulir, klik search, kemudian muncul pilihan Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Kita klik. Selanjutnya muncul Google buat formulir. Pilihannya yang kita pilih adalah pribadi. Klik buka Google Formulir. Nah, kemudian pastikan ini adalah akun Google yang kita miliki. Selanjutnya di formulir tanpa judul. Ya, formulir tanpa judul kita klik. Kemudian kita ketikkan judul file atau judul dari formulir kita. Kita ketikkan misalnya karena ini adalah link pengiriman tugas, kita akan membuat link pengiriman tugas. Kita beri nama. Di sini adalah file pengiriman tugas. Pengiriman tugas ini misalnya untuk kelas 11 MM1. Pengiriman tugas kelas 11 MM1. Nah, kemudian di deskripsinya kita ketikkan kita ketikkan mungkin kata-katanya, atau bisa kita lewati saja langsung ke pertanyaan tanpa judul. Nah, di pertanyaan tanpa judul yang pertama biasanya adalah yang pertama kali ditanyakan atau yang kita ingin tahu adalah siapa yang mengirimkan tugas. Kalau dia berkelompok ataupun pribadi. Nah, ini kita ini adalah untuk yang pribadi, jadi kita tulis saja nama siswa. Siapa nama siswanya? Kemudian otomatis ada pilihan jawaban singkat dan teks jawaban singkat. Ini kalau sudah kita klik wajib diisi. Ya, sampai tulisannya sampai berpindah bolanya menjadi berwarna ungu. Selanjutnya kita tidak usah menuliskan deskripsi. Kalau misalnya kita inginkan siswa menulis pakai huruf besar, baru kita buat deskripsi. Kalau tidak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai bagian pertama, kita klik lagi tanda tambah di bagian bawah ini. Tambah untuk menambahkan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, tanggal tugas. Tanggal tugas. Nah, untuk tanggal tugas kita berikan deskripsi. Untuk kolom deskripsi bisa kita dapatkan di tanda titik 3 di samping kanan bawah. Kita klik. Kemudian ada pilihan duplikasi item, hapus deskripsi. Kita klik yang deskripsi. Deskripsi ini kita tuliskan isilah sesuai dengan tanggal tugas yang diberikan. Misalnya. Kemudian kalau sudah selesai, yang pilihan wajib diisi kita klik lagi sehingga berwarna ungu. Pertanyaan apa lagi yang kita inginkan, misalnya nama siswa, tanggal tugas, kemudian kita tambahkan lagi untuk tempat nama judul tugas atau judul tugas.
Nah, pertanyaannya adalah judul tugas. Misalnya kita punya tugas, miliki tugas tentang membuat narasi atau tugas LK01 atau LK02. Judul tugas. Nah, di sini juga kita perlukan deskripsi. Kalau kita memerlukan deskripsi, kita geser lagi. Tanda titik 3 ini kita klik yang deskripsi. Pada bawah deskripsi kita klik di teks jawaban singkat di bawah deskripsi. Ya, deskripsi kita minta siswa untuk mengisi dengan judul tugas yang diberikan. Isilah dengan nama judul tugas yang diberikan oleh guru. Yang diberikan oleh guru. Misalnya tugas LK 01. Kemudian klik yang wajib diisi. Sudah ada 3 pertanyaan. Baru yang pertanyaan keempat adalah untuk upload file tugas. Kita klik lagi tanda tambah. Kemudian pada pertanyaan kita tuliskan upload tugas. Nah, pada pilihan upload tugas, nah di sini kan ada pilihan ganda di sininya. Kita klik tanda panahnya ke bawah ini, kita klik untuk kita memilih opsi pilihannya, karena kita bukan memilih pilihan ganda karena kita ingin mengupload file, artinya kita cari tulisan yang upload file. Nah, di sini ada upload file, kita klik. Ada tulisan izinkan responden mengupload file ke Drive. Karena kita menginginkan dia untuk mengupload file, kita klik lanjutkan. Nah, maka akan ada pilihan upload file. Nah, di bawah pilihan upload file ada tulisan izinkan hanya jenis file tertentu. Ini tidak kita izinkan karena kita ingin nanti filenya mungkin ada yang file berupa gambar atau file berupa tulisan, Word ataupun Excel. Jadi tidak usah kita klik saja, tanda tidak usah diaktifkan. Kemudian jumlah maksimum file. Nah, apakah kita hanya untuk satu file saja atau bisa 2? Nah, boleh kalau misalnya kita inginkan bisa 5 file. Ya, kalau misalnya mau lebih dari 1, tapi biasa tugas kan hanya ada 1 file. Tapi kemungkinan ada yang berupa gambar atau tulisan, ya silahkan. Ukuran file maksimal. Nah, untuk video biasanya maksimalnya berapa MB. Kalau kita tidak mau banyak-banyak, ya cukup misalnya kita maksimal 100 MB. Jadi tidak sampai 1 giga. Biasanya untuk file itu biasa kita mintanya 20 MB. Tapi ini kita pakai 100 MB. Polmorirnya hanya dapat atau kita buat dia menjadi 10 MB saja. Ya, 10 MB karena formulir ini hanya dapat menerima hingga 1 GB. Jadi 10 MB untuk filenya. Kalau lebih dari 10 MB, siswa tidak akan bisa mengirimkan tugas. Jadi videonya mungkin durasi paling banyak itu hanya sekitar 1 menit yang bisa diupload oleh siswa kalau untuk video. Kemudian jangan lupa centang yang wajib diisi. Nah, bila sudah selesai, siswa nanti hanya tinggal mengirimkan tugas. Bila sudah selesai, kita geser layarnya ke atas untuk menyimpan file. Cara menyimpan file setelah kita geser ke atas, ada tanda titik 3 ini kita klik. Kemudian ada pratinjau, setelan, urungkan ini apabila kita membatalkan. Ya, bintang kalau ini ingin kita simpan dengan anggap favorit buat salinan.
Apabila kita ingin mengcopy lagi untuk kelas yang lain dengan judul yang dengan isian yang sama, boleh. Kemudian ada pindahkan ke folder kalau kita ingin membuat dia dalam satu folder. Pindahkan ke sampah apabila kita ingin menghapusnya. Kemudian dapatkan link yang sudah terisi, cetak, tambahkan kolaborator. Nah, ini apabila kita ingin menambahkan orang selain kita, misalnya wali kelas bisa berkolaborasi dengan BP untuk masalah absensi dan ketua jurusan. Ini kita bisa tambahkan orang di sini untuk kolaboratornya. Add-on apabila kita ingin menambahkan fasilitas, pusat bantuan dan sebagainya. Nah, kita untuk yang lain akan kita pelajari nanti. Kita akan mencoba untuk pelajari ini dulu. Untuk menyimpan untuk pratinjau kita lihat dulu ya dari pratinjau. Pratinjau ini adalah tampilan bagaimana nantinya saat link ini kita berikan kepada siswa. Nah, di sini ada yang muncul nantinya adalah nama siswa, tanggal tugas, judul tugas, dan upload tugas. Cara untuk kembali, kita klik saja kembali, tap kembali. Nah, kemudian kita simpan dulu. Caranya seperti tadi, klik tanda 3, kemudian setelan. Setelah itu pada pilihan umum, kita abaikan. Setelah itu presentasi, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini kita hilangkan. Kemudian pesan konfirmasi kita berikan tulisan biar anak mengetahui tugas mereka sudah dikirimkan. Nah, kita ketik saja terima kasih telah mengirimkan tugasnya. Sudah seperti itu. Kemudian karena ini bukan soal, pada pilihan kuis ini tidak perlu kita pilih. Cukup kita klik tanda simpan yang bagian atas, simpan. Nah, maka file pengiriman tugas sudah kita simpan. Nah, formulir yang tanpa judul di bagian atas ini adalah tampilan apabila kita berada di Google Drive, sehingga formulir tanpa judul ini juga harus kita berikan dengan judul yang sama dengan file. Nah, kita klik dulu ini, kemudian kita klik yang bagian atas, sehingga judulnya akan sama dengan judul dari tugas yang kita buat. Apabila sudah selesai, kita tinggal mengirimkan kepada siswa. Caranya ada tanda yang segitiga di atas, di sebelah titik 3 itu, kita klik tanda segitiga ini. Kemudian pilih kirim melalui email ataupun link. Kita klik yang gambar seperti rantai, link. Maka tautan akan muncul. Tapi tautan di sini agak terlalu panjang. Kita kotak centang perpendek URL kita pilih, kita klik sehingga ada muncul tanda centang dan muncul di sini adalah tautan yang lebih pendek. Kemudian kita klik salin. Setelah tautan dari formulir tadi kita salin, kemudian kita bisa mengganti nama file tersebut dengan menggunakan link tautan gg.gg. Akan tapi kalau kita langsung mengirimkan kepada siswa juga bisa. Kita salin tautan ini, kemudian kita buka grup WA yang akan kita kirimkan tugasnya. Kita buka grup WA, kemudian misalnya ini untuk kelas 11 MM1, kita cari, baru kita linkkan, baru kita tempel dan kita kirim. Nah, tapi karena saya belum mengirimkan ini, jadi saya enter. Nah, jadi begitulah cara untuk membuat link pengiriman tugas sehingga nantinya anak-anak dapat mengirimkan melalui link yang diberikan kepada mereka. Terima kasih.
Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.